Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ermawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sorobayan, Kabupaten Bantul. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ada dua hal yang kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Sorobayan, dan yang kedua tentang penerapan kepada siswa tentang pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Surabaya, yang saya hormati juga dan saya banggakan terhadap Ibu Guru dari SD Negeri Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya untuk siang hari ini yang berkenan membantu saya meluangkan waktunya dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena ini siang hari sepertinya Bapak Ibu semua juga masih sudah capek, sudah lelah. Kita speaking dulu sebentar, biar membagikan semangat dari Bapak Ibu semua. Oke. Speaking yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat tentang tepung ayam? Belum pernah mendengar. Padahal pelajaran saya waktu saya masih SD dulu. Di SD ini juga lebih dulu saya itu. Aku lupa. Nanti ada empat temukan ya untuk tepung ayam ini. Yang pertama tepung ayam. Tiga kali, Pak. Oh ya, makanya tepungnya 3 kali. Oh, masuk doke, masa langsung masuk doke? Ya, saya ulangi. Rock, tetok, rock, pusat, rock, tetok, rock, ngepung doke. Kita pakai bahasa Jawa aja, karena kita kan juga orang Jawa. Berdiri dulu dan nanti ada gerakannya. Ya, sambil ya, tapi gerakannya begitu ya. Jadi saya kasih contoh. Petok, pusat, petok, oke. Ya, silakan cari posisi yang nyaman. Awas nanti perutnya keluar. Ya. Sudah siap? Oke, baik, mari kita mulai ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Pusat, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata orang itu juga bisa tertawa kalau ada tendangan. Baik, untuk selanjutnya sedikit yang kedua ini sedikit untuk membangkitkan konsentrasi Bapak Ibu semua. Kita bermain tebak-tebakan. Ya. Tebak-tebakan ini sederhana saja. Saya kasih clue ya tadi ya. Clue-nya adalah yang mudah saja karena guru SD mungkin bisa matematika. Kita pakai tebak-tebakan. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Perhatikan clue-nya ini. Bumi itu bulat. 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 9 sama dengan 1. Kalau 2 ditambah 6 sama dengan 1. 2. Nah, 2 betul. Wah, ternyata udah ada yang bisa ini ya. Ternyata udah ada yang bisa ini. Cepat ini namanya. Sekali lagi ya.
2 tambah 6 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 0. 10 ditambah 6 sama dengan 2. salah. Bulatannya 2. 10. 10 ditambah 6 sama dengan 10. Kan bumi itu bulat. salah. Bulatannya gitu. 10 ditambah 6 berapa? Jawabannya 1. Betul Bu. Karena Ibu Dina sudah ketemu lagi. Oke, tepuk tangan kita sudah. Ada yang bingung. Bu, itu kan bulat, berarti itu kan bulatannya. Ya, itu bulatannya saja. Kalau 1 tambah 1 kan ketemunya 2. 2 kan nggak ada bulatan berarti 0. Kalau tadi 2 tambah 6 kan 8. Bulatannya kan 2. Tuh. Terus yang terkait kan 10 ditambah 6 ketemunya 16. Bulatannya cuma 1 diangkat. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, itu hanya untuk Indonesia saja biar kita lebih konsep. Baik, untuk selanjutnya mari kita kembali ke materi kita siang ini, yaitu tentang budaya positif. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau berbicara tentang budaya positif? Pembiasaan Pembiasaan positif, sesuatu yang positif boleh. Ada lagi? Itu betul semua. Pembiasaan yang positif, sesuatu yang positif. Ya. Perilaku yang positif, pembiasaan yang positif. Kira-kira contohnya apa saja itu? Perilaku yang positif, yang positif. Misalnya yang sudah dilakukan di sekolah ini, menurut Bapak Ibu apa? Bersama. Iya, betul, itu boleh. Makanya ya boleh, betul. Tiket bersih-bersih ya, bagus sekali. Ada nilai apa namanya, pandirian kerjasama ya. Baik, next. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori founder. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru. Kira-kira yang kalau kami pilih sesuai dengan kita. Mungkin yang poin 3 kita akan mulai kita kira-kira mungkin hampir mendekati ya yang kita lakukan itu rata-rata kita mesti kita kok ini seperti ini, harusnya kamu nggak boleh seperti ini rata-rata begitu. Nah di situ Bapak Ibu ya, kita harus pelajari mulai dari sekarang kita. Baik, next Pak. Baik, untuk konsep inti budaya positif. Jadi di situ ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi tentang budaya positif tadi sederhana sekali, kalimatnya hanya 2 kata, budaya positif, tetapi ternyata maknanya sungguh luas. Yang pertama, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan arah perkembangan sesuai dengan profil belajar Pancasila, dan kalimat sederhananya adalah pembelajaran berpusat pada murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu sahabat di sini, apakah yang Bapak Ibu lakukan selama ini, terutama dalam hal mengajar, itu sudah berpusat pada murid ataukah masih berpusat pada guru? Kadang berpusat pada murid, kadang berpusat pada guru. Nah, baik Bapak Ibu,
sebenarnya kenapa kok harus ada pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, ini tentunya ada pembelajaran dengan paradigma lama. Pembelajaran dengan paradigma lama ini disebut dengan pembelajaran pada zaman kolonial, yaitu pada zaman dulu itu pembelajaran yang memang sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajarkan dengan cara pembelajaran berpusat pada guru, yaitu kita hanya mengajar siswa ini kamu harus seperti ini, terus ini dilakukan seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini baru dan harapan dari pemerintah untuk saat ini kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada. Nah, itulah yang baru yang termasuk dengan pembelajaran dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini juga berdasarkan atas dasar profil belajar baca sifat. Apa saja profil belajar baca itu? Ada beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah salah satu nilai-nilai kebajikan yang tadi disebutkan dalam konvensi. Nanti akan kita pelajari lagi untuk nilai-nilai kebajikan bahwa itu sangat luas, ada banyak sekali yang kita kaji di sini. Next slide. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini sebenarnya yang sering kita lakukan. Kita sering melakukan bahwa kita itu mengontrol murid kita. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari dalam diri. Sekarang Bapak Ibu coba berdiri di sini. Atau nggak usah berdiri dulu saja, duduk saja. Sekarang dengan di sebelahnya, salah satu menggenggam tangan. Bayangkan di situ di dalam tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga. Salah satu saja yang pasangannya nanti berusaha membuka. Silakan yang sebelahnya berusaha membuka. Nah, biar tidak punya pasangan dibayangkan saja. Ya, yang tidak punya pasangan dibayangkan saja. Kira-kira nanti hasilnya dibuka apa ditutup? Silakan dibuka atau ditutup, terserah. Sudah? Oke, apakah ada yang terbuka tangannya? Tidak. Kenapa tidak bisa terbuka? Karena yang mengontrol buka tutupnya itu adalah diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian, ketika Anda membuka tangan, kenapa membuka tangan? Karena Anda terpengaruh oleh dorongan dari luar. Karena orang lain, mungkin orang lainnya kuat, sehingga saya kalah. Seperti siswa, ketika dia itu kita katakanlah kita kontrol. Misalnya melakukan sebuah kesalahan, kita tegur budaya itu, kita marahi, dia akan diam karena dia itu hanya takut dengan kita. Kita mengontrol siswa itu bukan dari keinginannya sendiri untuk berubah, tetapi dari kita karena takut. Nah, itulah salah satu miskonsepsi tentang guru yang mengontrol. Kemudian selanjutnya adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita itu membujuk anak. Ya. Nah, ini adalah yang berat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol di lingkungan. Contohnya, ayo nanti kita masuk ke tempat begitu ya, jangan sampai telat. Nanti kalau masuknya masuknya bisa tepat waktu, nanti pulangnya juga itu kan ada semacam iming-iming atau semacam apa untuk membujuk, sehingga siswa itu akan ketergantungan dengan bujukan itu. Atau misalnya nanti yang dapat nilai 100 saya belikan bakso, siswa akan semangat, tapi semangatnya siswa itu bukan semangat dari dalam dirinya untuk belajar karena kebutuhan belajar itu kebutuhannya, tetapi karena ingin mengajar hadiah tersebut. Jadi, kemudian yang selanjutnya adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan harapan. Nah, kadang-kadang kita mengenai bocah itu lagi. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya dirinya. Di sini bagus, kadang-kadang kita itu ya mungkin dari respon kita, melakukan kritikan, reaksi kita itu
si siswa dari segi motivasinya sehingga tidak bisa memunculkan dari kepercayaan dirinya sendiri. Sampai di sini, masih satu, yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang sering kita lakukan. Kita merasa sebagai guru, kita sebagai orang yang dewasa, kita memaksa murid kita. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi miskonsepsi ini yang pertama yang kedua setelah peradaban tadi harus kita pahami juga tentang kontrol, bahwa seharusnya kontrol itu berasal dari diri murid sendiri. Nah, di situ tugas kita adalah membangun motivasi murid biar bisa turun dari dalam diri sendiri. Selanjutnya tentang perbedaan stimulus respon dan dari kontrol. Bapak Ibu bisa melihat ini stimulus respon dari kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dalam poin satu ini, Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ketika kita menghadapi siswa, bahwa siswa yang satu dengan siswa yang lain itu kadang-kadang kita menyamakan. Ketika dalam proses pembelajaran itu siswa harus mencapai ini, kadang-kadang kita punya standar itu. Nah, di situ kita yang harus juga bahwa kalau dari kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi anak-anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin dari Bapak Ibu semua di sini melihat ini aja udah berbeda. Ada yang ini slide PowerPoint, ini salah. Nah, ada yang semacam sudah berbeda-beda persepsinya. Selanjutnya kita mencoba mengembangkan agar perpandangan sama dengan kita. Biasanya di ini dalam kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Kadang-kadang orang seperti itu, jadi kadang-kadang omongan maka itu menurut dia. Jadi kita harus berusaha berpikir, maksudnya dia. Nah, kita harus belajar sedikit bahwa pandangan orang lain itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga sering kita lakukan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita cari tahu tujuannya apa, tujuan orang itu. Tujuannya. Setelah tahu tujuannya, pasti kita bisa menyimpulkan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti tadi ketika dengan menggenggam tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebenarnya jangan menggunakan paksaan, tetapi kita harus kolaborasi dan konsensus bagaimana melakukan kesepakatan yang baik. Kemudian selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir adalah menang. Mungkin dari sini bisa dibahas. Terus selanjutnya adalah tentang next slide. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Seperti tadi contohnya yang ada di sini ada penerapan 5S, ada tiga kelas, itu sudah masuk disiplin positif. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, biasanya di sini kalau kita kembali dulu, ya kadang kita terjebak di sini ya kadang-kadang ketika di sekolah itu tiket. Kadang-kadang kita memaksa siswa. Nah, di situ yang harus kita perbaiki ketika ada yang tidak mau tiket, bagaimana caranya biar anak itu bisa sadar atau motivasi dari informasi tiket itu belum uang, tiket itu belum potong. Saya itu tiket buat apa? Itu biar dia bisa
bukan dari paksaan atau adanya ujian ekonomi. Next Pak. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya contohkan dari 3 institusi ya. Yang pertama dari PIB, ini ada 9 atau berapa ya? Kebajikannya ada mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, hormati, ketidaktahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari IHM juga ada beberapa yaitu cinta Tuhan dan sikap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan berhati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian di dalam profil pelajarannya ada 6, ketemuan dan bertata pada dunia manusia, perbedaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Dari semua ini nanti kita bebas memilih nilai kebajikan yang mana yang akan kita tanamkan dalam nilai tersebut di sekolah. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan yang pertama dan utama dari semua manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya untuk adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu dari keempat ini tentunya Bapak Ibu juga dalam hal sehari-hari tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu juga mungkin pas dan tidak mungkin, tapi pasti akan berusaha memenuhinya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga pasti ingin memenuhinya. Entah itu untuk hari ini saya ingin semuanya ya, salah satu pasti ingin dipenuhi pada hari-hari tertentu. Mau menjelaskan lagi? Mari. Baik, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai seperti dengan nilai-nilai yang mereka. Kira-kira untuk poin nomor 1 ini sering kita punya motivasi seperti itu. Contohnya apa baru? Iya, saya tanya pada Bapak Ibu berangkat ke sekolah pagi-pagi sebelum jam 7, motivasinya kira-kira nomor 1 atau nomor 2? Ya, betul. Jadi memang kita juga sering melakukan. Jadi tidak hanya siswa pun mungkin demikian di dalam. Jadi mungkin siswa itu juga berangkat pagi karena peraturan kita jam 7 sudah masuk. Kalau saya dapat nanti saya dimarahin Pak Guru, saya dimarahin Bu Guru, saya dikasih tugas. Mungkin seperti itu karena memang kita ada hukuman sehingga kita kalau kita juga merasa tidak. Nah, itu contoh yang nomor 1. Itu contoh poin yang nomor 2. Yang mungkin tadi saya sudah sempat sebutkan. Contoh poin 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, saya mau mengerjakan tugas bertempat dalam musik dulu. Nanti dari guru alamat itu. Kira-kira ada nggak sih saya seperti itu? Ada. Karena apa, kita juga sering memberikan ujian kepada siswa. Memang boleh kita memberikan apa itu kepada siswa itu memang boleh. Tapi kalau kita terlalu sering sebentar kita kasih penghargaan atau imbalan, akhirnya motivasi yang muncul dari siswa itu adalah karena untuk mendapatkan imbalan, bukan motivasi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya untuk motivasi
bisa menumbuhkan motivasi yang mereka inginkan dan dari dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya pasti semua akan merasa nyaman dan beres. Motivasi berlaku, ada motivasi berlaku untuk menghindari ketidaknyamanan keuangan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi ekstrinsik. Itu dari luar, kita termotivasi dari luar, ekstrinsik. Dan sebagai seorang guru diharapkan kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa dan dapat memunculkan pribadi yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya seperti yang tertulis pada poin 3. Itu motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begini Bapak Ibu, memang benar di sini tugas kita karena ya mungkin sudah terbiasa juga dan memang lebih mudah memotivasi dari sisi eksternal itu sepertinya begitu. Tapi itu tadi kita kembalikan itu adalah miskonsepsi. Jadi Bapak Ibu kalau perlu ingat bahwa itu adalah miskonsepsi. Sebenarnya yang bisa mengontrol siswa adalah dirinya sendiri, bukan dari next. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ya ini ada Pak Guru, ini mungkin waktu saya masih jenggot dan kumisan ini. Saya punya waktu itu dan ini menurutnya pas belum cukup sebelum baris kemarin. Oke baik, ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah dalam 5 posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah, kira-kira yang sebagai apa? Posisi kontrol. Betul. Pemantau saja. Pemantau. Yang seperti apa mereka memantau itu? Oke, terima kasih Bu Ibu. Tepuk tangan dulu. Jadi pemantau ini itu lebih mengarah kita ada aturan ini loh aturannya. Kalau kamu melanggar aturan ini, konsekuensinya adalah kita ke yang pertama dulu. Kalau posisi kontrol dulu adalah sebagai penghukum. Kadang-kadang saya juga pernah melakukan karena saking menyayanginya siswa dan saya juga mungkin karena di lapangan itu panas. Juga akan menghukum siswa. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak juga pernah melakukan ya. Proses ini contohnya, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ayo masuk sini, kamu duduk di sini, kamu duduk di sini, ikuti pelajaran sama ini. Itu salah satu contoh menghukum. Jadi dia tidak ada toleransi, hanya kasih. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, kamu terlambat loh, beberapa kali kamu terlambat. Bagaimana nih kalau ibu kamu tahu, kita kasih tahu ibu kamu ternyata apa yang terjadi. Nah itu kan akan membuat siswa berperasaan bersalah. Dia akan demotivasi. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Misalnya ada salah satu siswa di dalam kelas, kemudian ada gurunya yang mengajarnya untuk mengikuti, ayo ikut pelajaran itu, jangan malas sendiri, jangan malas sendiri. Ini semacam itu ya. Jadi seolah-olah guru itu berperan sebagai kemudian ada pemantau yang tadi pengembalian kepada orang-orang dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Seperti apa posisi kontrol sebagai ini? Ini nanti kita bahas. Mungkin di next dua. Di sini akan kita coba pelajari ya. Ada beberapa kasus. Kasus yang pertama, Restu tidak mengerjakan PR. Kemudian gurunya menyuruh Restu untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Guru itu bilang, kamu selalu saja tidak mengerjakan PR, kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya, pas kalau tidak. Ini kira-kira posisi kontrol juga. Pak Loko betul sekali. Mungkin ada tidak sekarang yang seperti ini. Saya kira sudah jalan dengan cara yang seperti ini. Tapi poinnya bukan masalah yang
suruh maju ke depan ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah yang di sisi bawah. Kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya. Ini adalah tipe-tipe kontrol penghukum. Mungkin Bapak Ibu mulai dari sana bisa menghindari dengan kata-kata ini biar siswa itu tidak merasa berhukum, jadi dia akan merasanya. Terus selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah Adi terlambat masuk sekolah. Kemudian salah satu gurunya berbicara kepada dan beliau bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kira-kira ada nggak sekarang yang seperti ini di sekolah kita? Nah, jadi ini mungkin lebih nanti kita kaitkan lagi ya, biar siswa itu juga merasa nyaman, dia tidak merasa takut kalau membuat kesalahan. Oke, selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga, Dinda tidur saat pelajaran di kelas. Lalu gurunya yang mengajarnya membangunkannya, kemudian berbicara pada sini. Dinda, kenapa kamu tidur? Ngantuk Bu. Ayolah bantu ibu ya, jangan tidur kalau belajar. Ingat tidak bantu ibu sama ini. Ingat Bu, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Kali jangan dibuat lagi ya. Ya Bu, saya sepakat seperti itu. Posisi kontrol seorang teman. Kalau kita terbiasa menggunakan bahasa semacam ini, kira-kira hubungan kita dengan guru itu akan dekat. Kalau terlalu dekat, ya menurut saya dan akhirnya dia hilang motivasi prinsipnya karena terbiasa kalau guru diri guru kan temanku, nah seperti itu. Oke, next kasus yang keempat, Joko lupa tidak pakai topi ketika masalah bendera hari Senin. Kemudian gurunya menyuruh Joko untuk berdiri menghadap timur sebagai konsekuensi siswa yang tidak dapat atributnya ketika masalah bendera. Sebelum itu gurunya bertanya, apa peraturannya kalau pacaran? Atributnya harus apa? Konsekuensinya apa? Mengikuti pacaran menghadap timur. Kira-kira ini sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau. Di sekolah kita bagaimana? Iya, saya sendiri juga melakukannya. Karena juga menurut saya ini kan maksudnya awalnya untuk mendisiplinkan siswa. Tapi ternyata dengan cara yang seperti ini, siswa hanya akan merasa motivasinya itu untuk mematuhi peraturan, masih dari eksternal, belum butuh dari motivasi internal. Oke, baik, kasus yang kelima. Apa kasus yang kelima? Putri seringkali mencoba pekerjaan kelas. Kemudian ada salah satu seorang temannya yang lapor kepada gurunya. Kemudian si guru memanggil Putri dan mengajaknya berdialog. Si guru menanyakan kepada Putri, Putri, apakah Putri dapat mencontek? Kira-kira mencontek itu benar apa salah? Jawabannya pasti awalnya diskusi. Betul Pak, tidak Pak, tidak Bu. Dan padanya dia akan mengakuinya. Dan kira-kira mencontek itu benar apa salah? Dia pasti akan mencari kalau bisa. Itu kalau kamu salah, dan itu juga betul. Kamu salah. Karena semua orang pasti juga punya kesalahan. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Tentu kamu punya alasan. Banyak kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Kira-kira apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini adalah contoh posisi kontrol untuk seorang manajer. Nah, jadi yang diharapkan itu kita menggunakan memposisikan diri kita itu sebagai manajer dalam mengontrol siswa, bukan memposisikan yang memberikan stimulus kepada siswa agar bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau kira-kira dengan cara yang seperti ini, misalnya siswa kita ajak dialog dengan nada yang datar, tidak dengan mungkin tidak dengan membertanya, tidak dengan memberikan ancaman, saya tidak omong. Itu kira-kira siswa akan nyaman tidak dengan gurunya? Kalau sudah nyaman, dia pasti akan jujur kepada guru. Dan kira-kira kalau sudah seperti ini, kita juga meyakinkan kalau kesalahannya itu juga wajar. Semua orang juga pasti bisa salah. Siswa akan merasa percaya diri dan ngomong sejak awal itu bisa salah. Kemudian rencananya apa?
biarkan itu muncul dari diri siswa itu sendiri. Nah dari situ dia akan meyakini. Kalau sudah diyakini, ya kedepannya siswa itu akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diyakini. Lalu lanjut. Dari 5 kasus tadi kita tahu bahwa posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai selanjutnya next. Baik, untuk selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Next, mengapa bukan peraturan sekolah? Tapi pasti Bapak Ibu bertanya, kira-kira kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan tata tertib sekolah atau tata tertib kelas? Muncul dari dirinya sendiri yakin. Ya, betul. Betul sekali. Karena muncul dari dirinya sendiri. Itu poinnya. Kalau kita membuat peraturan sekolah, siswa akan taat kepada peraturan. Tetapi kalau ini keyakinan, dia akan menaati keyakinannya sendiri. Baik, next. Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Ini baru segi yang mungkin nanti kita akan berkenaan sedikit biar lebih nyaman. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa bagian sini, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi sudah kita bahas bicara itu ada banyak sekali. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Pernyataan yang positif itu artinya menggunakan contohnya saya akan jujur. Nah, sebenarnya bukan kok saya tidak akan berbohong, kan? Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah maka mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Walaupun dari sini nanti saya harap juga kerjasamanya dari Bapak-Ibu semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, karena tentunya karakteristik siswa kelas 1, 2, 3 sampai 6 itu berbeda-beda. Dan nanti itu siswa diminta membuat pernyataan universal sendiri-sendiri, ya. Kita pakai kertas seperti itu, siswa selalu menulis, kemudian nanti kita tempel, kita simpulkan. Mungkin ada beberapa yang sama, kita simpulkan, dan mungkin kita tempel. Dan keyakinan kelas ini boleh kita ganti setiap hari. Jadi hari ini apa yang ingin kita yakini di kelas kita? Nah itu nanti kalau ada yang melanggar, kita perbaiki dengan cara yang seperti itu. Kita posisikan diri kita sebagai seorang. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa ada yang pernah dengar? Apa itu segitiga restitusi? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Iya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau biasanya kita itu memberikan hukuman. Hukuman itu sifatnya negatif. Karena kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, ini restitusi. Restitusi ini adalah solusi dari kita untuk mengatasi siswa yang membuat kesalahan. Nah, apa saja? Kenapa kok disebut segitiga restitusi? Karena pada segitiga restitusi itu tentunya ada 3 sisi. Next. Nah, tahapan segitiga restitusi. Ya, segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketika tadi ada contoh kasus yang kelima tadi sebagai seorang manajer, sebagai seorang manajer, tadi ada sisi menstabilkan identitas dengan menanyakan kemudian validasi tindakan yang salah. Ya itu tadi karena salah, tetapi harus divalidkan kesalahan itu. Bahwa semua orang juga punya kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan dia. Jadi ketika tahap ini tidak harus berurutan untuk pelaksanaannya. Terserah mau kita tetapi harus ada
tentang stabilitas integritas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya tadi misalnya ketika anak tidak memakai topi, kira-kira apa? Ya, tidak terpenuhi. Barangkali apa? Banyak dari orang tuanya, namanya kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dengan segitiga restitusi ini kesalahan tadi bukan dijadikan sebuah kegagalan, tapi kita perbaiki biar menjadi sebuah kesuksesan. Dia belajar dari kesalahan tersebut menjadi hal yang sukses. Terus selanjutnya kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi biasanya itu lebih tepat, bahasa Jawanya itu lebih tepat, lagi itu tepat. Tepat. Misalnya ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan diri. Karena kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut dari kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ada contoh kasus makanya ada pertanyaan dari ini. Kenapa kamu melakukan hal ini? Tentu ada alasan. Itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa tindakannya itu mempunyai tujuan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan tindakan itu, tapi kita tindakan itu pasti ada tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan anak tersebut melakukan kesalahan sehingga anak merasa dipahami. Sebenarnya itu baru. Oke, next. Terus selanjutnya tahap yang ketiga adalah menanyakan gaya. Jadi yang terakhir bukan kita yang memberikan solusi pada siswa, tapi kita tanya apa yang kamu inginkan solusinya, apa yang ingin kamu yakini. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Guru dapat bertanya kepada siswa, apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang kamu inginkan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindahlah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Contohnya apa sih? Di kasus ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apa caramu untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambaran. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap diri. Next. Nah, inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang akan saya lakukan dari siswa kelas 6. Mungkin baru bisa sih.
itu sebenarnya membela diri dalam proses ini karena bukan manajer yang muncul. Nah sekarang kita dikasih ketika kamu manajer memarahi Zidane yang benar-benar jatuh itu kira-kira keyakinan kelas apa yang pertama? Nah saya betul kamu tahu kita berpikir mana kamu sudah jatuh. Saya menurut kamu nggak ekonomi kalau kamu penting dari perasaan yang menunjukkan kemampuan dari masing-masing. Ya, akan kebaikan rasanya. Nah, juga manusia yang sendiri berikan tahu menunjukkan juga di seperti itu salah satu contoh penyelesaiannya. Kita membuat seketika referensi biar anak merasa nyaman. Kita ajak dialog itu anak akan merasa nyaman. Dia tidak takut dengan guru. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ya sampai di penghujung acara. Untuk kita simpulkan bahwa pertemuan kita hari ini tadi kita dapat melalui kesimpulan tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Dengan budaya positif yang baik, tentu saja suasana sekolah akan aman dan nyaman buat peserta didik dalam belajar. Disiplin positif dapat terwujud apabila kolaborasi seluruh warga sekolah terjalin, yaitu dengan membentuk dan melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah, guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan penerapan sertifikat eksekusi bagi siswa yang melakukan kesalahan. Sebenarnya sederhana di untuk tindakan itu sederhana ya. Oh iya, sederhana. Ya semoga nanti kita kita bisa menerapkan dengan baik. Betul. Memang di sini yang kita utamakan adalah kolaborasi dari seluruh warga. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik, berarti untuk cara membuat keyakinan kelas besok akan lebih nanti saya bersama saya juga, karena kan saya juga mengambil kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita bersama-sama berkolaborasi membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Terima kasih Pak Dede. Baik, acara hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ibu-ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak semua. Hingga sore hari ini saya sendiri sebagai peserta CDP, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengetahuan materi. Dan selanjutnya mari kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang ini dengan berdoa membaca Alhamdulillah sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 6 ya. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Oke, baik. Keyakinan kelas itu mirip
mirip-mirip dengan kesepakatan kelas, mirip dengan tata tertib kelas. Ya mungkin di sini ada ya tata tertib kelas yang sudah biasa anak-anak lakukan setiap hari. Bedanya dalam keyakinan kelas itu adalah anak-anak nanti membuat sendiri apa yang kalian yakini dari dalam diri kalian masing-masing dengan cara menuliskan kalimat positif. Contohnya kalimat positif yang ada di tata tertib ini adalah misalnya ini contohnya nomor 1, datang tepat waktu. Nah itu berarti kalian harus yakini saya itu harus memang datang tepat waktu. Itu memang sudah kalian yang kalau saya terlambat berarti saya sudah melanggar apa yang sudah saya yakini sendiri. Contoh kalimat negatif di sini. Dilarang meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran tanpa izin guru. Ini kalimat negatif. Ini nanti jangan menuliskan kalimat negatif yang seperti ini. Jadi silakan gunakan kalimat yang positif. Bisa sampai jadi paham? Ada banyak sekali nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan ya, yang bisa kalian yakini. Contohnya misalnya ada kebersihan, nanti gimana kalian menuliskannya. Terus ada gotong royong, ada kerjasama, ada disiplin, ada beriman, bertakwa, banyak sekali ya. Silahkan kalian nanti menuliskan dalam sticky note ini. Kemudian kalau sudah ditulis nanti ditambah di sini. Silahkan siapkan untuk poinnya. Dituliskan siapa juga. Jangan kebalik ya tulisnya. Cengklat yang isor. Silakan tuliskan nilai kebajikan yang kalian yakini. Ya, seperti ini. Nah, nanti kan ini kan ada kelasnya loh. Nanti kan kelasnya yang ditambah. Ya, jadi nulisnya seperti ini. AKP. Satu-satu saja. Kalau kalian punya 2 ya, boleh nanti satu aja enggak apa-apa. Nanti kan dari sekolah. Pasti banyak yang salah. Ya silakan tuliskan namanya ya.
ya, kalian sudah menandatangani kesepakatan kelas ini dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, dan semoga kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oke, untuk pembentukan keyakinan kelas ini kita cukupkan sekian, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Putri Fatrayu, siswa kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pranto Nugroho dari siswa kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 6. Ya, saya sangat bersemangat. Ya, sangat senang. Saya senang sekali. Ya, sangat penting. Penting, Pak. Ya, penting sekali. Supaya menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Supaya kita lebih bertanggung jawab. Supaya kita